Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Sri Widayanti dari SMA Negeri 1 Kasiman. Dalam kali ini kita akan bahas materi kelas 10 Sejarah Indonesia, yaitu pembagian zaman berdasarkan arkeologi. Pembagian zaman berdasarkan arkeologi atau alat hidupnya, ini kita tahu bahwa nenek moyang kita menggunakan peralatan yang tersedia oleh alam sehingga dia menggunakan batu dan logam. Zaman batu dibagi menjadi 4, zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, ciri peralatannya, karena di sini tua, artinya peralatannya terbuat dari batu yang masih kasar, belum diasah. Dan hidup masyarakatnya nomaden atau food gathering, berpindah-pindah. Hasil kebudayaannya ada 2, budaya Pacitan dan budaya Ngandong. Kita tahu budaya Pacitan hasil peralatannya ada kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak. Sedangkan budaya Ngandong hasil peralatannya berupa alat-alat dari tulang, duri ikan. Kemudian zaman batu yang kedua, zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Cirinya terbuat dari batu yang sudah diasah salah satu sisinya. Hidupnya semi sedenter atau semi menetap. Hasil kebudayaannya yaitu ada Kyoken Modinger dan Abrisausros. Kyoken Modinger hasil peralatannya berupa kapak Sumatera dan batu pipisan. Sedangkan Abrisausros peralatannya terbuat dari tulang-tulang. Kita bisa melihat gambar selanjutnya. Kita tahu Kyoken Modinger itu merupakan tumpukan sampah berupa kulit kerang yang tingginya mencapai 4 meter. Nah, ini banyak ditemukan di sepanjang pantai Sumatera. Hasil peralatannya bisa kita lihat ada kapak Sumatera. Nah, ini banyak ditemukan di wilayah Sumatera. Dan ada batu pipisan. Batu pipisan ini fungsinya untuk menghaluskan batu yang berwarna merah. Batu yang berwarna merah ini digunakan untuk hiasan atau membuat warna yang ada di dinding gua. Kemudian hasil kebudayaan Mesolitikum yang kedua namanya Abrisausros atau hidupnya di dalam gua. Di dalam gua ditemukan peralatan dari tulang atau bone culture. Zaman batu yang ketiga Neolitikum atau zaman batu baru. Ciri peralatannya terbuat dari batu yang semua sisinya sudah diasah, bahkan diberi motif hiasan. Hidupnya sudah menetap atau food producing. Hasil kebudayaannya bisa kita lihat. Ada kapak persegi, bentuknya persegi, dan ada kapak lonjong. Yang terakhir zaman batu yaitu Megalitikum atau zaman batu besar. Ciri peralatannya yaitu terbuat dari batu yang besar dan memiliki fungsi untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kita bisa lihat hasil kebudayaannya. Ada menhir. Menhir di sini fungsinya untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Ada dolmen, fungsinya untuk meja meletakkan sesaji. Kemudian ada peti mati yang bentuknya lesung yang bernama sarkofagus. Ada waruga yang bentuknya kubus. Kemudian ada kubur batu. Yang terakhir ada punden berundak. Kemudian pembagian zaman arkeologi yang kedua ada zaman logam. Nah, zaman logam ini hidupnya sudah menetap atau food producing atau beternak dan bercocok tanam. Kemudian sudah mengenal teknik perundagian atau pembuatan barang-barang dari logam. Nah, zaman logam sendiri dibagi 2, zaman perunggu dan zaman besi. Zaman perunggu hasil kebudayaannya bisa dilihat ada nekara, ada kapak perunggu, ada candrasa, ada bejana perunggu, ada manik-manik, bahkan ada moko. Yang terakhir, zaman besi, hasil kebudayaannya ada pisau, sabit, keris, dan mata tombak. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.